Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman Fakli Siregar dengan NIM 2022-11061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang operasionalisasi manajemen teknik. Operasionalisasi sendiri adalah proses untuk mengubah ide atau konsep teknis menjadi prosedur nyata yang dapat diukur dan diterapkan. Ini juga melibatkan perencanaan yang rinci, alokasi sumber daya yang tepat, penentuan timeline yang jelas, dan penggunaan sistem monitoring yang efektif. Tujuan dari operasionalisasi ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proyek teknik berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang optimal. Kemudian, operasionalisasi melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama, ada perencanaan detail, yang dimana perencanaan detail ini yang bermaksud untuk menyusun rencana yang komprehensif dan terstruktur untuk setiap proyek. Kemudian di sini ada alokasi sumber daya, yang dimana alokasi sumber daya ini untuk menentukan dan mendistribusikan sumber daya yang diperlukan, seperti tenaga kerja, bahan material, dan peralatan. Kemudian yang ketiga ada timeline yang jelas, yang dimana timeline yang jelas ini untuk menetapkan jadwal untuk setiap aktivitas dan tahap proyek untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana kita. Kemudian ada sistem monitoring, ya, di mana sistem monitoring ini untuk memantau jalannya proyek dan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya ada komponen manajemen teknik. Yang pertama ada manajemen proyek, yang dimana manajemen proyek ini untuk mengatur seluruh aspek proyek untuk mencapai tujuan sesuai dengan waktu, anggaran, dan spesifikasi kualitas yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada pengendalian kualitas, yang dimana pengendalian kualitas ini menjamin bahwa hasil pekerjaan memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan metode kontrol yang tepat. Kemudian yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek dan merencanakan langkah-langkah mitigasinya. Kemudian yang keempat ada manajemen sumber daya, yang dimana itu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan bahan material dengan cara yang efisien. Kemudian yang kelima ada manajemen biaya, yang dimana manajemen biaya ini untuk mengelola dan memonitor anggaran untuk memastikan proyek tetap berada dalam batas biaya yang direncanakan. Oke, kemudian di sini ada proses operasionalisasi, yang dimana proses operasionalisasi ini melibatkan beberapa langkah utama yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahap memiliki peran kritis dalam memastikan keberhasilan proyek. Yang pertama ada perencanaan, yang mana perencanaan ini sudah pasti yaitu untuk menetapkan tujuan proyek, menyusun strategi, dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya sebelum proses operasionalisasi. Kemudian ada pengorganisasian, yang mana itu untuk pembagian tugas yang jelas di antara anggota tim dan pembentukan struktur organisasi yang efektif. Kemudian ada pelaksanaan, yang dimana pelaksanaan ini implementasi rencana teknis di lapangan dengan pengawasan yang ketat dan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yang dimana evaluasi ini setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi untuk mengukur hasil dan efektivitas operasionalisasi. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ini untuk meningkatkan performa di masa depan. Oke, di sini ada studi kasus proyek pembangunan jembatan. Nah, contohnya sebuah proyek pembangunan jembatan bertujuan untuk menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai besar. Proyek ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan anggaran contohnya 500 miliar. Proyek ini direncanakan selesai dalam waktu 24 bulan atau setara dengan 2 tahun. Kemudian pada proyek itu ada tantangannya, yang dimana pertama ada kondisi geografis sulit, yang dimana lokasi proyek terletak di daerah yang sulit dijangkau dengan medan yang berbukit-bukit dan akses yang terbatas. Nah, kemudian ada tantangan yang selanjutnya yaitu keterbatasan akses material, yang dimana material konstruksi sulit didistribusikan karena kondisi jalan yang buruk. Kemudian ada cuaca ekstrim, yang dimana hujan lebat contohnya sering terjadi pada wilayah-wilayah sehingga memperlambat pekerjaan konstruksi. Kemudian ada koordinasi multi stakeholder, yang dimana
terlibat banyak pihak seperti pemerintah, kontraktor, dan masyarakat yang membutuhkan koordinasi yang baik untuk menjaga kelancaran pada proyek. Nah, solusi dari tantangan tersebut, yang pertama, itu bisa keterlambatan pengiriman material itu terjadi karena akses yang terbatas dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Solusi yang diterapkan adalah penggunaan sistem inventory manajemen yang lebih efisien untuk memastikan material selalu tersedia tepat pada waktunya. Nah, sistem manajemen inventaris ini yang digunakan untuk mengolah atau memantau dan mengontrol stok barang dalam suatu bisnis. Nah, kemudian di sini ada konflik jadwal antara stakeholder. Keterlambatan yang terjadi karena perbedaan jadwal di antara berbagai pihak yang terlibat. Solusi yang diterapkan adalah penerapan critical path method atau dalam kurung CPM, yaitu untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam jadwal proyek dan mengatur ulang prioritas pekerjaan. Kemudian di sini ada masalah teknis di lapangan. Masalah teknis seperti kegagalan struktur sementara dapat diatasi melalui quality control circle, yang dimana tim mengidentifikasi penyebab masalah, menganalisis solusi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian ada over budget, di mana biaya proyek melebihi anggaran yang direncanakan. Yang diterapkan adalah penerapan value engineering, di mana lakukan evaluasi ulang terbuka untuk menemukan cara yang lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini itu adalah bahwa operasionalisasi dalam manajemen teknik memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan proyek dengan pendekatan yang terstruktur, penggunaan teknologi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Operasionalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana kita. Kemudian ada juga kesimpulan utama, yaitu operasionalisasi adalah kunci dalam menerjemahkan konsep teknis menjadi hasil yang nyata. Kemudian kedua, teknologi dan sistem monitoring efektif sangat membantu dalam menjaga kualitas dan efisiensi proyek. Kemudian yang ketiga ada proses yang sistematis dan evaluasi berkelanjutan membantu mengidentifikasi potensi perbaikan untuk proyek di masa depan yang akan datang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.